Ya, saudara, hingga saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK belum berhasil untuk memeriksa atau asesmen terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, karena kondisi yang belum stabil. Sementara LPSK hanya masih menerima pengajuan perlindungan baik dari Putri Chandrawati maupun dari Barada Eliezer. Sedangkan dari pihak keluarga korban, dari almarhum Brigadir Joshua, belum mengajukan permohonan perlindungan. Nah, siapa sebenarnya yang layak dilindungi untuk kasus ini? Pagi ini kita akan segera membahasnya bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Hasto Atmojo Suroyo, Ketua LPSK, Tim Kuasa Hukum Brigadir Joshua atau keluarga Brigadir Joshua, Martin Lukas, juga Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso. Mas Sugeng, Bung Martin dan juga Pak Hasto, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pak Sugeng, Bung Martin. Selamat pagi, Pak Sugeng. Selamat pagi, Pak Hasto. Ya, mudah-mudahan audionya semua terdengar dengan baik ya. Tadi sudah cek. Saya ke Pak Hasto dulu. Pak Hasto, sampai sekarang yang mengajukan permohonan masih dari Baradae dan juga Ibu Putri ya. Tapi yang baru di asesmen adalah Baradae. Benar kondisinya seperti itu ya Pak Hasto ya? Ya, betul. Ya, kalau dari Baradae asesmennya sudah selesai dan apakah akan diterima untuk dilindungi? Pak Hasto? Selesai juga, dari psikolog masih melakukan analisis, belum disampaikan laporannya kepada kami. Sebenarnya kan yang dilakukan bukan hanya asesmen psikologis, tetapi juga investigasi ya terhadap materi kasusnya. Itu belum selesai. Oh ya, saya sedikit satu-satu lah. Masih ada dua saksi kunci lah kita sebut begitu yang memohon perlindungan ini. Ada sedikit sebutlah keberatan ataupun mempertanyakan dari pihak keluarga Brigadir J berkaitan dengan saksi kunci Baradae yang mengajukan perlindungan. Betul begitu Bung Martin? Apa alasannya? Ya, terima kasih Mas Bayu. Tentunya jika kita ingin menjalin hubungan ya, atau jika saya analogikan kita ingin mencari suami atau mencari pacar, rasa saling percaya itu adalah menjadi faktor kunci. Ya. Lalu rasa saling percaya ini timbul dari apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang dialami, pengalaman ya. Nah, saat ini, ibarat kata tadi, jika dianalogikan untuk mencari pacar untuk melindungi saksi-saksi kami masih belum melihat LPSK sebagai suami atau pacar yang pantas untuk saksi-saksi kami, sehingga bisa melindungi saksi-saksi kami sebaik mungkin ya. Adapun alasannya, yang pertama, kita sudah tahu tadi, sudah dibahas juga bahwa pelaku ya yang mengaku melakukan penghilangan nyawa ini, Eliezer ini mengajukan juga permohonan perlindungan sebagai saksi. Lalu kita juga tahu bahwa pelapor dari Yosua ataupun Brigadir Yosua Huta Barat ini juga mengajukan perlindungan saksi. Nah, bagaimana kami bisa mempercayakan saksi-saksi kami dilindungi oleh institusi yang sama yang melindungi juga orang-orang yang kontra terhadap mereka? Oh, itu alasannya. Oke. Ya. Lalu ada lagi Om Bayu. Ya. Instrumen pelindung LPSK itu adalah organ dari BKU-nya kepolisian ya. Nah, pada saat kami mendampingi saksi ya, pada saat pemeriksaan penyidik BAP, polisi pun terlihat itu sangat hati-hati Om Bayu. Dan bahkan mereka berbisik, kita juga sekarang tidak bisa percaya sembarangan Pak, karena satu dan lain hal gitu ya. Oleh karena itu, demi melindungi saksi-saksi kami dan juga kami belum melihat bahwa tenaga yang digunakan juga dapat seprofesional mungkin ya. Oleh karena itu kami belum melihat bahwa LPSK ini dapat melindungi saksi kami secara baik dan benar. Tapi kami juga melihat ya, sebenarnya kan LPSK ini kan menunggu. Kalau mau diajukan ya silahkan, tapi kalau tidak ya itu hak ya. Jadi kami sama-sama menghargai, tapi karena ini ditanya
di media, maka kami sampaikan apa yang menjadi pengamatan dan penilaian dan perasaan kami terhadap LPSK. Terima kasih. Baik, cukup terjawab sekarang mengapa kemudian kita juga ingin tahu sebetulnya kok pihak keluarga yang selama ini kita ketahui, terutama dari tim kuasa hukum mendapatkan ancaman kok tidak mengajukan perlindungan begitu ya. Pak Hasto, Anda ingin mengomentari mengenai masih kurang ada rasa percaya ini dari tim kuasa hukum berkaitan dengan pihak keluarga, Pak Hasto? Saya sangat memaklumi dalam posisi sebagai penasihat hukum dari Brigadir Joshua ya, dengan situasi yang dinamika yang demikian ini tentu saja kecurigaan kepada berbagai pihak itu tentu saja muncul. Tapi saya sampaikan bahwa jangan sampai hal-hal yang penilaian keliru terhadap LPSK ini kemudian mempengaruhi dan kemudian menyebabkan keluarga Joshua ini tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Itu saja saya ini. Ya, jadi LPSK ini akan tetap independen walaupun bisa tetap melindungi. Ini ada hubungannya soalnya kasus ini dengan pihak kepolisian, sementara melindungi saksi dan korban ini juga menggunakan unsur-unsur kepolisian. Bagaimana menjamin itu, Pak Hasto? Ya, selama ini kita lakukan memang perlindungan ya, memang kita mempergunakan tenaga-tenaga kepolisian. Tetapi itu kan sebagai petugas yang harus bekerja menjalankan mandat yang ditugaskan oleh LPSK. Dan ada sanksi buat mereka kalau mereka kemudian tidak menjalankan secara baik, atau misalnya mereka membocorkan rahasia dan sebagainya, itu ada sanksi pidananya. Ya. Oke. Nah, tadi Bang Martin sebagai perwakilan kuasa hukum keluarga Brigadir J juga mengatakan bagaimana kita bisa kemudian mempercayakan perlindungan kalau nanti LPSK, saya garis bawahi di sini, koreksi saya ya Pak Hasto, LPSK juga belum memutuskan untuk melindungi Baradae, betul ya? Ini masih assessment. Tapi kalau ini kemudian nanti terjadi dilindungi, itu banyak juga pengamat yang mengatakan bahwa sebetulnya Baradae ini bisa jadi secara undang-undang sekalipun tidak layak dilindungi oleh LPSK, atau sebetulnya bisa seperti apa LPSK melihat Baradae ini sebagai saksi kunci, Pak Hasto? Kita belum tahu ya status hukum yang bersangkutan ini apa, baik Ibu P maupun Baradae kita belum tahu. Hasil investigasi maupun asesmen LPSK yang nanti akan menetapkan apakah yang bersangkutan berhak mendapatkan perlindungan atau tidak. Pertama, status hukumnya ya, dia itu kan harus diperjelas. Apakah dia saksi, dia korban atau saksi korban. Dan kami juga akan melihat signifikansi keterangan mereka terhadap proses peradilan ini bagaimana. Yang ketiga, apakah ada ancaman pada mereka. Dan yang keempat yang tidak kalah penting sebenarnya itu adalah iktikat baik dari pengajuan permohonan ini, apakah ada di dalam permohonan itu. Jadi memang tidak mudah untuk menjadi terlindung LPSK. Nah, kami memang melihat potensi ancaman yang terjadi pada keluarga korban, pada keluarga Joshua, ini tentu sangat tinggi juga. Oleh karena itu kami membuka peluang agar yang bersangkutan juga mengajukan permohonan. Dan tentu saja nanti kita akan melihat soal status hukum, soal ancaman, soal signifikansi keterangan-keterangan maupun itikat baik dari permohonan tersebut. Tetapi sekali lagi kami maklum kalau misalnya pengacara dari keluarga Joshua ini belum mempercayai LPSK, ya bagaimana lagi, karena perlindungan oleh LPSK itu kan sifatnya voluntary. Voluntary itu ya harus ada kesukarelaan dari orang yang mengajukan perlindungan. Oke. Dimengerti Pak Hasto. Saya ke Mas Sugeng kalau begitu. Mas Sugeng, satu-satu ya kita. Saya masih di Baradae begitu. Beberapa media kemudian mengamati kasus ini untuk perlindungan kesaksiannya adalah sudah disebut sebagai saksi pelaku begitu. Karena di keterangan pers kepolisian yang sebelumnya, yang terdahulu begitu, dia sudah mengakui sedemikian rupa memang terjadi tembak-menembak kan antara Baradae dengan Brigadir J yang kemudian menewaskan Brigadir J. Mas Sugeng, Anda melihat ini dari sisi perlindungannya
untuk pengungkapan kasus ini, bagaimana menurut Anda? Apa yang kemudian harus terjadi sebenarnya? Ada LPSK, lembaga yang bisa melindungi saksi dan korban, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan ini. Mas Sugeng. Justru saya mendorong nih kepada LPSK Mas Hasto untuk memberikan perlindungan kepada Baradae, Nyonya Putri, ya, dan juga saksi-saksi lain yang ada di lokasi kejadian. Dengan catatan ya, ini agak extraordinary cara berpikirnya ini ya. Berikan perlindungan, kemudian kan di dalam proses perlindungan ada kesepakatan yang dibuat. Nah, ada dua hal yang harus ditaati oleh terlindung, ya, perlindungan keamanan, yaitu bahwa Baradae, Nyonya Putri, dan yang lain-lain itu di saksi-saksi yang ada di sekitar tempat kejadian itu bersedia untuk tidak berhubungan dengan pihak manapun kecuali atas persetujuan LPSK, termasuk dengan pihak kepolisian, ya. Ya, yang kedua, kemudian ya, tidak boleh diberitahu di mana tempat perlindungan mereka. Yang ketiga nih, dalam posisi LPSK sebagai lembaga independen, LPSK bisa memutuskan bahwa proses perlindungannya itu minta perlindungan pada TNI. Ya, kenapa IPW berbicara seperti itu? Ya, kenapa IPW berbicara seperti itu? Karena memang kasus ini enggak sesuatu yang mudah, sulit terungkap. Saya melihat posisi saksi-saksi tidak independen, tidak bebas, ya, tidak independen, tidak bebas. Termasuk Baradae, ketika dia meminta perlindungan saksi, Pak Hasto sudah bilang itikat baiknya. Nah, ini ada apa ya? Oleh karena itu lindungi aja, tetapi tidak boleh disentuh oleh kepolisian, ya, termasuk kesatuannya, Brimob misalnya, ya, termasuk atasannya. LPSK kemudian menyaring. Nah, di sana LPSK melakukan assessment dengan melibatkan psikolog dan ahli lain agar saksi-saksi yang diberi perlindungan ini memberikan keterangan yang bebas dan independen. Ya, ini akan membantu pengungkapan kasus yang mudah tetapi menjadi ruwet seperti ini. Itu pendapat IP. Oke, ya, bisa Pak Hasto. Kira-kira kalau seperti itu dilakukan, tidak ada yang dilanggar dan lain-lain, tapi betul-betul untuk tuntasnya kasus ini sedemikian rupa, terang benderang, Pak Hasto. Iya, memang fungsi LPSK itu kan begitu, Mas. LPSK tidak masuk ke dalam substansi perkaranya. Itu pekerjaan yang menjadi kewajiban dari para aparat penegak hukum. Ya. LPSK ini complementary supaya satu perkara itu bisa terungkap secara baik, saksi dan korban tidak terintimidasi, tidak terancam, dan sebagainya. Jadi itu yang dijalankan oleh LPSK. Nah, di dalam tahap yang sekarang kita melakukan investigasi maupun assessment psikologis terhadap kedua pemohon yang sudah mengajukan, itu kami menempatkan assessment psikologis itu bukan sekedar untuk bantuan, tetapi juga bagian dari investigasi. Misalnya ya, Ibu P itu hanya mengalami trauma dan sebagainya. Kami sangat maklum lah dengan, apalagi kalau terjadi pelecehan seksual. Dan situasi yang sekarang ini itu mengalami trauma, kami sangat maklum. Tetapi kan harus didalami juga apakah traumanya ini karena kekerasan seksual, karena pemberitaan media, atau karena malu, atau karena persoalan lain. Ini kan harus didalami, dan itu menjadi bagian dari assessment psikologis yang menjadi bagian dari investigasi kita untuk menentukan. Ya. Bahkan Baradae sebagai, taruhlah nanti itu ditetapkan sebagai status hukumnya pelaku. Pelaku tetap bisa dilindungi oleh LPSK. Sebagai apa? Sebagai saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Itu yang disebut justice kolaborator. Biasanya ini kan dikenal di dalam kejahatan-kejahatan korupsi. Tetapi kalau dia ditetapkan sebagai pelaku, tetapi bukan pelaku utama, LPSK wajib memberikan perlindungan supaya yang bersangkutan bisa memberikan keterangan sehingga terungkap kejahatannya ini, pelaku utamanya siapa. Oke, ya, Mas Sugeng, apakah
usulan Anda ini, kalaupun Pak Hasto bilang ini bisa dilakukan dan memang itu sebetulnya yang diharapkan bisa terjadi dari LPSK, ini betul-betul bisa terjadi. Artinya LPSK bisa proaktif begitu tanpa menunggu permohonan atau seperti apa Mas Sugeng? Mungkin pernah terjadi sebelumnya. Dua saksi dulu saja yang meminta perlindungan, LPSK proaktif gitu. Kemudian melakukan satu penetapan memberikan perlindungan mereka dengan syarat seperti tadi yang saya sampaikan ya. Hanya kemudian ketika penyidik memerlukan untuk memeriksa mereka akan didampingi oleh LPSK ya. Karena saya melihat ya walaupun Baradae mengatakan dia tidak ada tekanan ancaman seperti disampaikan di publik itu, pertanyaan saya justru menjadi berpikirnya terbalik, kenapa harus minta perlindungan ya. Oleh karena itu cara berpikirnya juga jangan konvensional atau ordinary, harus extraordinary. LPSK berpikir secara extraordinary, berikan perlindungan kepada Nyonya Putri dan Baradae, kemudian mereka dalam tanda kutip ya diisolasi, dalam tanda kutip ini ya, di rumah aman yang hanya bisa LPSK dan LPSK yang mengontrol ya. Kemudian penyidik boleh meminta keterangan atau pihak manapun tetapi dalam posisi pengawasan yang LPSK. Ini mungkin akan memberikan suatu ruang ketenangan batin ya untuk berpikir tenang buat para saksi yang dilindungi ini, saksi pelaku salah satunya ya kalau menurut saya Baradae, untuk berpikir tentang dirinya bebas gitu loh ya, sehingga dia bisa memberikan keterangan yang independen dan bebas, dan ini bisa membantu pengungkapan. Kalau tadi Mas Hasto bilang ya, itu setuju tuh, bagaikan pelaku yang memberikan informasi keterangan sehingga membuka. Ini mendukung usulan saya nih ya. Jadi sebagai saksi pelaku, dia juga akan katakanlah ia mengakui di proses, tapi bisa mengungkap sebetulnya ada pelaku lain nggak? Karena di sana ada juga orang-orang lain yang berpotensi bisa diminta pertanggungjawaban hukum, apa sebagai saksi, mungkin juga terlibat dalam perbuatan itu, gitu ya. Oke, Mas Sugeng. Bung Martin, kalau ini bisa dilakukan oleh LPSK begitu ya, perlindungan terhadap saksi pelaku Baradae, ini mungkin menjadi harapan juga bagi pihak keluarga. Tetapi kalau begitu, sehingga kemudian kan saya tahu bahwa tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir J agak ada keberatan kok saksi pelaku dilindungi juga oleh LPSK atau mengajukan permohonan begitu, walaupun belum dikabulkan permohonannya. Bung Martin, Anda punya pendapat mengenai ini? Ya. Jadi Mas Bayu, secara konstruksi berpikir, saya sepakat dengan Mas Sugeng ya, dan juga Pak Hasto tadi mengenai potensi adanya tersangka, tapi bukan sebagai pelaku utama dan dilindungi dengan harapan bisa menjadi seorang GC ataupun Justice Collaborator. Nah, namun setiap rencana itu saya pikir tidak ada yang dapat berjalan 100% ya. Terkadang ada saja seperti tendangan penalti ya, 99% gol, ternyata 1% itu bisa ditangkis kiper ataupun kena tiang. Nah, sama terhadap Baradae ini jika digunakan konsep tadi ya, kami hanya satu yang kami ragukan, apakah memang LPSK bisa melindungi ya dan juga memutus intervensi ataupun pengaruh orang kuat yang mungkin saja bisa mempengaruhi baik dari dalam LPSK maupun dari luar LPSK. Nah, namun kembali lagi ini semua kewenangan ada pada LPSK. Namun konsep ini boleh-boleh saja. Namun konsep ini masih belum mempengaruhi pandangan kami terhadap kemungkinan untuk memberikan perlindungan kepada LPSK terhadap saksi-saksi kami. Nah, saya sependapat dengan Mas Sugeng bahwa memang tidak ada hukum tanpa pengecualian. Ya, walaupun memang secara Undang-Undang 13 tahun 2006 ya, dan dari Undang-Undang 31 tahun 2014 itu memang secara normatif untuk perlindungan saksi ada pada LPSK. Nah, namun ada namunnya nih. Saya pikir ini kan kasus yang bukan kasus biasa. Ya, ini kasus yang luar biasa lah saya pikir ya, karena memang terbukti dari penanganannya dari tanggal 8 sampai saat ini tersangka pun belum ditentukan. Ya, dan kasusnya yang terlihat sangat alot.
Oleh karena itu, untuk segala tindakan-tindakan itu dibutuhkan tindakan-tindakan extraordinary. Saya pikir ada aturan yang bisa dikesampingkan dalam artian jika memang saksi-saksi mau dilindungi oleh TNI Angkatan Darat atau TNI Angkatan Laut atau TNI Angkatan Udara, ini bisa menjadi suatu pengecualian. Lalu kemarin Pak Hasto juga menyampaikan di salah satu tayangan yang lain bahwa sedang mengupayakan adanya MOU untuk perlindungan saksi itu bisa menggunakan instrumen dari TNI Angkatan Darat. Ini saya setuju, Pak. Jadi biar kita itu ketika bermasalah hukum, tentu kan bisa bermasalah hukum dengan institusi mana saja. Mungkin kita bisa bermasalah hukum dengan kejaksaan, mungkin kita bisa bermasalah dengan kepolisian. Jadi ketika ada sama institusi, itu ada pilihan untuk anggota yang akan melindungi. Jadi menurut hemat saya seperti itu. Demikian, terima kasih. Ya, terbayang. Oke. Satu, kira-kira untuk saksi kunci yang kemudian sempat juga disebut sebagai saksi pelaku berdasarkan keterangan selama ini yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian Baradae, kita sudah melihat kemungkinan-kemungkinan dan masukan-masukan berkaitan dengan penanganannya. Kalau kemudian ini ditangani oleh LPSK. Ada satu lagi saksi kunci, Ibu P, yang kemudian nanti saya ingin tahu juga sebagai orang luar yang mengikuti kasus ini dari luar, dari media begitu, apa saja penanganannya dan kemungkinan saksi kunci ini juga membuka kasus ini secara terang benderang. Usai jeda, kami lanjutkan ke arah sana. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Ya, saudara, kita sambung lagi perbincangan kita untuk Sapa Indonesia Pagi hari ini mengenai perlindungan para saksi kunci dalam kasus polisi tembak polisi yang menewaskan almarhum Brigadir J. Masih ada Hasto Atmojo, Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Martin Lukas, kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir J, dan juga ada Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Pak Hasto, dari yang disampaikan Bung Martin tadi, sudah sejauh mana ini kemungkinan bisa cepat nggak kerjasama dengan Angkatan Darat ini untuk melindungi para saksi kunci kasus polisi tembak polisi, Pak Hasto? Kami biasa, karena MOU itu kan belum ada, jadi biasanya untuk yang demikian kami langsung menghubungi dengan Panglima TNI. Ya. Kalau memang diperlukan. Apa tanggapannya Pak Hasto dari Panglima? Selama ini respon Panglima TNI bahkan waktu menjadi KSAD cukup bagus. Nah, jadi pernah terjadi ya LPSK melindungi dengan memakai unsur TNI Angkatan Darat itu pernah? Belum pernah. Oh, belum. Belum pernah. Tetapi barangkali ini perlu dicoba ya. Karena begini, perlindungan itu kan memang mandatnya LPSK. Tetapi mandat itu sifatnya voluntary, artinya orang yang menjadi terlindung itu harus sukarela. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya Bung Martin dan teman-teman yang menjadi pengacara Brigadir J itu menilai belum bisa percaya kepada LPSK, kemudian mengundang TNI, ini yang saya pikir tidak bisa karena ya tidak ada pintu masuknya kalau TNI masuk demikian saja kemudian memberikan perlindungan, karena secara hukum tidak dimungkinkan itu. Oke. Satu-satunya kemungkinan ya kalau misalnya LPSK yang kemudian melakukan dan mungkin bekerja sama dengan. Ya, jadi sekarang masih dalam tahap mencoba menjajaki MOU atau kerjasama dengan TNI Angkatan Darat ini ya. Jadi belum bisa dipastikan ini bisa dalam waktu dekat begitu ya Pak Hasto ya. Oke. Iya. Ya. Pak Hasto, saya akan sedikit pindah, memang belum bisa sama sekali ya ketemu. Ini kan sudah memohon sebetulnya Ibu P untuk bisa dilindungi begitu, tapi asesmennya belum bisa terjadi nih. Nggak bisa ada cara lain sedemikian rupa. Yang juga pengacaranya dan psikolog yang sudah mendampingi beliau. Iya. Oleh karena itu, asesmen psikologis yang dilakukan oleh LPSK kalau hanya untuk memberikan bantuan rehabilitasi psikologis, karena itu saya pikir tidak terlalu ada gunanya, karena sudah ada psikolog yang mendampingi, dan dimensi ancamannya kan tidak terlalu nyata ini.
Oleh karena itu kalau LPSK melakukan asesmen psikologis, itu harus dikaitkan dengan investigasi. Dalam artian apakah kondisi psikologis yang bersangkutan ini berkaitan dengan sebab-sebab tertentu yang itu tentu saja akan nanti memengaruhi pertimbangan kita untuk memberikan layanan perlindungan atau tidak. Soalnya kalau sifatnya bantuan ya saya pikir udah ada yang melakukan lah. Oh, oke. Mengenai perlindungan yang tadi disebutkan oleh Bung Martin, kalau misalnya tidak ada kepercayaan ya tentu saja sulit. Tetapi bagi LPSK, kalau keselamatan seorang saksi maupun korban itu bisa dilakukan oleh lembaga lain, oleh instansi atau oleh aparat, oleh penasihat hukumnya, silakan saja. Justru itu kan membantu meringankan pekerjaan LPSK. Ya, oke, terbayang Pak Hasto. Oke, Mas Sugeng, saya kembali ke Anda. Anda sejak awal ngobrol sama kami di Sapa Indonesia Pagi, mungkin beberapa kali juga di program Kompas TV, Anda sudah mengatakan ini bakal agak sulit nih, bakal agak lambat begitu ya. Ini pemahaman saya aja Mas Sugeng, Pak Hasto dan juga Bung Martin, ini kan udah ada 2 saksi kunci begitu ya. Apakah peristiwa yang disampaikan pihak kepolisian 3 hari setelah peristiwa itu benar atau tidak, ini ada di 2 saksi kunci yang sudah memohon perlindungan. Jadi mungkin Baradae sudah di assessment, bayangan saya sudah ada cerita, mungkin persis sama dengan yang disampaikan dalam keterangan Polda Metro Jaya 3 hari setelah kejadian, Ibu P belum ada cerita sama sekali. Tapi kalau ini kemudian bisa di assessment saja oleh LPSK, Mas Sugeng, sebetulnya ini sudah ada bayangan apa yang sebenarnya terjadi. Lepas dari apa yang disampaikan keterangannya oleh para saksi kunci ini benar atau tidak. Dan kemudian fakta dari ditemukannya rekaman CCTV memperlihatkan ada kemungkinan saksi-saksi lain karena banyak yang hadir sebetulnya di rumah di Duren 3. Mas Sugeng, Anda melihat sebetulnya kasus ini saya pakai bahasa Anda nih ya, sebetulnya mudah untuk segera ditemukan, tapi kok jadi sulit, Mas Sugeng? Apa yang terjadi dengan para saksi ini sebenarnya? Analisa Anda. Ini kasus yang tidak sulit, Mas Bayu ya. Saya mau tegaskan ini kasus yang tidak sulit. Karena semua pihak yang diduga terlibat ada di lokasi, tidak ada yang melarikan diri. Ya. Problemnya adalah pengungkapan kasus ini membutuhkan alat bukti, membutuhkan kecocokan dengan keterangan saksi. Ya, nah saksi-saksi ini dalam posisi tidak independen dan bebas. Ini saya mau tegaskan, ya. Terutama Ibu Putri dan Baradae, ya, terutama Ibu Putri dan Baradae. Ya, saya menyebutnya gini, ini bukan ancaman, tetapi mereka di bawah tekanan. Boleh nggak saya bilang begitu? Tekanan. Kalau ancaman fisik kan tidak mungkin dilakukan terhadap mereka ya, tetapi tekanan psikologis yang begitu berat, yang menekan karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, katakan oleh Ibu Putri. Kita melihat CCTV ya, pasca kejadian Ibu Putri keluar menangis, dikatakan juga kemudian Irjen Verdi Sambo ada ya, pasca kejadian. Ini kan tekanan psikologisnya besar dan sekarang mengesankan Ibu Putri disembunyikan, mengesankan. Ya, oleh karena itu untuk kebutuhan pro justisia, polisi harus bisa, dan saya tidak tahu ya, sudah diperiksa, harus bisa mengungkap keterangan Ibu Putri dalam kondisi dia bebas, ya, dia bebas. Kalau misalnya dikatakan Ibu Putri katanya mendapat ancaman pelecehan dan pengancaman, itu juga polisi harus memeriksa dulu dengan pemeriksaan ahli psikolog atau psikiater ya, untuk mendapatkan visum et repertum psikiatricum, ya, visum et repertum psikiatricum sebagai salah satu alat bukti apakah benar Ibu Putri itu mendapat pelecehan. Ini harus dilakukan karena memang problemnya menyangkut seorang pejabat utama Polri. Ini jadi bulet ini kasus ya, walaupun tren penanganannya itu baik, tren penanganannya baik, tetapi tetap menjadi bulet. Karena TKP telah rusak, karena kemudian ada informasi yang disembunyikan ya. Nah oleh karena itu posisi saksi-saksi adalah
alat bukti penting untuk dapat mengungkap. Apabila saksi tidak dalam posisi independen dan bebas, saya tidak yakin kasus ini terungkap, menemukan kebenaran material dan keadilan buat semua pihak. Ya, oke. Gitu ya. Itu yang selama ini memang IPW sudah mengkhawatirkan ini terjadi, dan tampaknya nih hal semacam ini bagi saya sebagai orang awam, saksi-saksi kuncinya sudah ada begitu. Kenapa kita belum bisa mendapatkan apa sih yang sebenarnya terjadi? Bung Martin, Anda dari pihak kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Joshua begitu, apa yang pengungkapan terhadap saksi-saksi ada kesulitan-kesulitan tersendiri. LPSK berniat juga, pasti punya niatan yang sama dengan kita sebagai masyarakat, dengan Anda sebagai kuasa hukum keluarga, agar kasus ini diketahui yang sebenarnya. Kita sama-samalah meyakini kita punya semangat yang sama. Apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum kemudian untuk bisa menjaga upaya-upaya agar kasus ini bisa terang benderang? Sesungguhnya apa sih yang terjadi terhadap almarhum Brigadir J? Bung Martin. Ya. Tadi pertanyaannya sudah saya tangkap. Yang pertama, untuk melindungi saksi, kami berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pelindung kami dan pencipta kami. Yang kedua, saksi-saksi ini sangat dicintai oleh warga Sungai Bahar. Ya, ada elemen masyarakat, ada elemen juga dari negara, ya, yang secara pribadi terpanggil untuk melindungi mereka. Jadi kami saat ini. Ini maksudnya pihak keluarga berarti ya? Ya, kami saat ini juga memiliki beberapa rekanan ya, yang secara private juga mau memantau dan juga melindungi. Jadi untuk saat ini memang untuk LPSK, mohon maaf Pak Hasto, tapi ini kan dinamis ya. Kita lihat nanti perkembangannya, tapi untuk saat ini kita belum. Oke. Lalu paham. Bahkan kalau perlindungan itu bisa dilakukan oleh penasihat hukum maupun oleh masyarakat sipil atau oleh siapapun, itu bagi LPSK justru lebih menguntungkan karena kami tidak harus melakukan, tetapi saksi maupun korban itu bisa terlindungi. Oke, baik. Saya sambung Pak. Lalu tadi mengenai independensi saksi, saya setuju dengan Bapak Tegung ya, Sugeng ya. Ya. Bahwa memang kita lihat akhir-akhir ini, khususnya Baradae ya, ini banyak yang justru keterangannya dikeluarkan terakhir dicocokkan dengan temuan kami. Contoh seperti tembakan dari belakang. Saya membaca berita. Saya membaca tadi pagi, ada artikel dari Detik X yang mengatakan tembakan terakhir. Ini apa? Apakah Komnas HAM ini sudah sebagai jubirnya Baradae untuk mencocok-cocokkan atau bukan? Makanya saya belum melihat adanya niatan baik dari Baradae atau Richard Eliezer ini untuk mengungkap fakta sebagai justice kolaborator. Lalu yang berikutnya, ada narasi yang dibangun oleh kuasa hukum dari yang mengaku kuasa hukum Ibu Putri, walaupun katanya Ibu Putri sedang trauma. Tapi bagaimana orang yang trauma bisa mengancam mau melaporkan kita secara pidana maupun perdata. Jadi ini juga catatan juga, apakah sedang trauma atau tidak trauma gitu loh. Lalu ada lagi narasi yang dikembangkan, dicocok-cocokkan bahwa almarhum ini suka memakai parfum, lalu mengacukan pistol ke foto Bapak Sambo. Pak, Yosua ini dari 2019 sampai 2022. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, tentunya sebelum peristiwa ini sudah pasti dimutasi. Faktanya, beliau ini, almarhum ini dipercaya sebagai kepala rumah tangga. Setiap ada kebutuhan segala macam, itu Yosua yang memberikan ataupun menalangi dulu gitu menggunakan uang kas. Lalu yang lebih penting lagi nih Pak, kami mendapatkan informasi ketika di Sungai Bahar, ada salah satu pendeta besar di negara ini yang menelpon abang kita Bang Kamarudin setelah mendoakan kami, dia meminta untuk disambungkan dengan ayah ataupun ibu dari Yosua. Nah, pendeta ini mengatakan bahwa nanti Pak, jika Yosua HP-nya ditemukan, Bapak akan melihat bahwa saya banyak foto dengan Yosua. Lalu Bapak ini menanya, dalam kapasitas ataupun dalam keadaan apa foto ini Pak? Dalam keadaan Yosua datang ke rumah saya. Lalu kenapa kok bisa berfoto? Siapa yang mengutus Joshua? Ya disuruh bosnya ngirim barang. Jadi ada kedekatan. Nggak mungkin Joshua disuruh ngirim barang yang sifatnya personal, kalau Joshua itu tidak bisa dipercaya. Jadi stop, tuduhan tanpa bukti itu adalah omong kosong.
Jadi saran saya kepada orang-orang atau kuasa yang mengaku sebagai kuasa Bu Putri, tolonglah bangun suatu konstruksi berpikir dengan logika yang cermat. Jadi tidak mungkin orang yang sedang trauma itu memberikan kalian saran untuk melaporkan. Terima kasih. Ya, oke, terbayang. Mas Sugeng, Anda ingin menambahkan berkaitan dengan beberapa keterangan yang dicocok-cocokkan tadi? Saya justru karena kondisi ini saya mendesak nih Mas Hasto untuk memberi perlindungan pada Yosua, kemudian mengisolasi Yosua ya dari atasannya ya, dari kemudian yang berhubungan yang bisa merubah dia tidak independen, karena memang keterangan Yosua kemudian berubah. Saya setuju dengan Bung Martin. Baradae maksudnya Mas Sugeng. Baradae Eliezer. Maaf ya. Baradae dilindungi karena keterangan Baradae kemudian berubah setelah ada hasil otopsi. Ya, ini berbahaya ini. Oleh karena itu harus dilindungi Mas Hasto. Justru yang tadinya mungkin etikatnya meminta perlindungan sebagai strategi pengacaranya, ini harus diambil. LPSK bisa menempatkan diri secara strategis dalam pengungkapan kasus ini, ya. Kalau dia memberi perlindungan pada Baradae dan juga Ibu Putri, tetapi betul-betul diisolasi, supaya dia punya waktu merenungkan tentang dirinya dan hidupnya, supaya menyatakan kebenaran, gitu loh. Saya mendesak. Oke. Pak Hasto, ini bisa dilakukan karena kalau Baradae bahkan sudah sempat di-assessment oleh LPSK begitu. Saya sampaikan kepada pemirsa dan koreksi saya kalau saya salah juga bahwa sekarang Baradae Eliezer ini ditarik bertugas ke Brimob begitu karena memang dari sana. Ini nanti akan mempengaruhi atau seperti kata Mas Sugeng, lebih baik LPSK kemudian mengambil karena ini salah satu saksi kunci yang dikatakan menjadi pelaku juga. Ya. Tapi kan kita pengen tahu kenapa dia sampai melakukan itu. Ini kan perlu, seperti Mas Sugeng katakan, dia betul-betul tidak di bawah tekanan untuk menyampaikan yang sebenarnya terjadi. Pak Hasto. Ya, itu sekali lagi ya, perlindungan oleh LPSK itu kan harus dengan kesukarelaan yang bersangkutan untuk menjadi terlindung. Kita tidak bisa memaksa. Syukur kalau kemudian memang memenuhi syarat sebagai terlindung dan kemudian bersedia menjadi terlindung, ya bisa saja kita lakukan. Tapi saya setuju dengan Mas Sugeng itu. Ya, Mas Sugeng, Anda ingin menambahkan mungkin extraordinary ini bisa tanpa melanggar undang-undang, kemudian LPSK juga tidak melanggar apa-apa kemudian sebagai sebuah lembaga begitu? Untuk melindungi Brigadir Eliezer? Kembali kepada posisi LPSK sebagai lembaga independen, ya. Kembali kepada posisi LPSK sebagai lembaga independen. Ini ada satu kasus yang betul-betul sangat menyedot perhatian seluruh energi kita, bahkan polisi, institusi polisi. Mohon LPSK mengambil satu keputusan yang akan dicatat dalam proses sejarah lah, gitu loh Mas Hasto, ya. Kemudian dengan TNI, walaupun belum ada MOU, presidennya sudah ada, yaitu kemarin ketika bedah mayat, ya otopsi, ada forensik dari TNI, sudah ada presidennya. Dan saya tahu Pak Panglima TNI ini orang yang sangat care dengan penegakan hukum, ya Panglima TNI Andika, ya Bapak Jenderal Andika. Ya, diminta Mas Hasto supaya bisa kita mengungkap dalam sejarah ini sangat penting kasus ini. Terima kasih. Oke, Pak Hasto terakhir ingin menanggapi ada kemungkinan langkah extraordinary dari LPSK untuk kasus ini? Yang kami lakukan kayaknya ya selama ini kalau perlu dilakukan karena satu peristiwanya itu extraordinary, kita lakukan juga upaya-upaya extraordinary. Oke. Tapi tentu saja kami dibatasi oleh undang-undang yang menjadi mandat kami. Ya, baik Pak Hasto. Nah, kita terus pantau perkembangan para saksi yang mengajukan permohonan di LPSK. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa kita sebut sebagai saksi kunci yang mengungkap sebenar-benarnya kasus ini. Terima kasih untuk obrolannya pagi hari ini, Pak Hasto dan juga Bung Martin, Mas Sugeng. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat.